Sore buat sahabat-sahabat, kita kembali lagi bersama saya ya. Khusus edisi sore hari, Anak Medan bersuara dan tetap bersuara, menyuarakan tentang kebenaran dan membongkar kebohongan. Baik teman-teman, sahabat, para subscriber di mana saja berada, bagaimana perasaan atau tanggapan komentar teman-teman perihal tentang upload video saya yang pertama pagi menjelang siang, perihal tentang kejahatan atau kelakuan Pak Jokowi di masa lalu ternyata tak bisa dilepas dan dibuang. Dan sore ini teman-teman, kita mau sekilas untuk membahas tentang ijazah Pak Jokowi, di mana di prolog pertama saya sudah katakan, sekarang versinya sudah berbeda sahabat-sahabat ya, di mana versi Rismond Sianipar beserta kawan-kawan dengan teknologi forensiknya, ya. Begitu juga dengan pengungkapan apa kata Pak Kasmujo. Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri yang mendahulukan pengadilan, yang mengatakan ijazah tersebut identik dengan pembanding ijazah yang tak disebutkan dan akhirnya mengatakan asli. Dan Profesor Ikrar mengatakan hukum di Indonesia sudah semakin jelek. Seharusnya yang menyatakan asli atau palsu itu adalah pengadilan, bukan penegak hukum. Aneh kan? Baik, dan kali ini ternyata teman-teman versinya semakin wow. Versi Rismond Sianipar, versi UGM, dan versi Universitas Pramuka. Yes! Kita lanjut videonya. Lanjut teman-teman, kali ini kita akan membahas bersama Rocky Gerung ya, di channelnya Huberseno ya, begitu juga di channel Tribun. Dan ini dua-dua channel ini akan menunjukkan dan mengatakan apa yang harus kita dengar, karena versinya sekarang sudah berbeda teman-teman. Namun apa yang dikatakan oleh Rismond dan kawan-kawan semakin mengarah ke yang benar. Kita dengar yuk. Yaitu makin banyak orang yang mau mengucapkan satu pandangan untuk memperkuat argumen dari Rismond, Roy Suryo, Dr. Tiva CS. Nah, begitu diucapkan soal pasar pramuka, maka seluruh fokus penelitian itu berubah menjadi makin dekat dengan pembuktian kepalsuan. Karena kita tahu pasar pramuka itu ya dari zaman remaja, semua anak Jakarta mengerti apa yang terjadi di pasar pramuka, mulai dari pesan skripsi, bahkan terang-terangan dipamerkan di situ. Dulu masih ada semacam papan-papan kecil tuh yang menulis tuh di pinggir trotoar itu, menerima pesanan skripsi, menerima cetak ijazah. Jadi semua hal yang kemudian dikaitkan dengan pasar pramuka itu menjadi unsur pembenar. Karena hanya di pasar pramuka orang bisa memastikan, atau para sejarawan bahkan bisa teliti bahwa itu ada pusat pemalsuan. Dan itu terbuka terang-terangan tahun 80-an. Semua orang mengerti bahwa di situ adalah prosedur ilegal itu dibuat legal karena ada kebutuhan. Jadi kata pasar pramuka itu betul-betul otentik untuk jadi semacam lokus penelitian baru. Dan tentu saudara Betor Suryadi itu mengerti, karena Betor adalah aktivis Jakarta yang lama juga beredar di sekitar pasar itu melalui jaringan LSM yang dulu disebut Pijar. Dan itu menunjukkan bahwa Betor tidak main-main kalau dia harus menunjuk pasar pramuka itu sebagai lokus delikti pemalsuan ijazah Jokowi. Ya kita tunggu riset berikutnya. Dibiarkan riset itu tumbuh, jangan seolah-olah balik pada prinsip siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Oh iya, tentu itu kalau di dalam hukum positif begitu, pidana positif, fisik. Tapi ini adalah soal etik, yaitu pemalsuan yang dilakukan
dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh seorang kepala negara yang dipilih oleh warga negara. Jadi ini hak warga negara untuk menagih kejujuran, bukan sekedar menagih keaslian ijazah, tapi soal kejujuran. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dhani Iskandar, sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitur, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Ya, itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Tim Jakartanya siapa, Pak? Dhani Iskandar. Oh, tadi Dhani Iskandar. Baik. Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Enggak tahu dia. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edy tahu? Ya, dia yang menerima. Oh, jadi oke. dokumen itu diserahkan kepada partai, dari partai langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Pratikno tahu nggak, Pak, kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang. Oke. Pak Prasetyo, dari partai ada yang tahu, Pak? Pras itu kan partai. Tadi saya bertanya ke Bapak, Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dicetak di Pramuka. Bapak bilang tidak tahu. Saya Tidak tahu, bertanya, tapi iya, dia yang saya terima. bertanya dari partai ada yang tahu, Pak, kalau itu Itu Dhani adalah Iskandar. Dari partai, dari PD Perjuangan, Dhani Iskandar itu, Pak? Lah iya, dia kan aktivis partai. Oke. Wow, makin seru dan makin seru. Ternyata apa yang ditelusuri oleh Richmond dan kawan-kawan semakin jelas dan semakin terdeteksi. Bagaimana menurut sahabat-sahabat, para subscriber, para teman-teman pegiat media sosial, serta mereka yang memang pro terhadap ijazah tersebut? Kalau saya, memang dari dulu setelah Richmond Yanipar membeberkan lewat teknologi digital atau teknologi yang dia pelajari dan dia bidangi, sepertinya begitu juga terlampir dari beberapa masukan-masukan dari yang lain ya, termasuk para peneliti-peneliti juga. Dan akhirnya kita diarahkan ke satu titik, Pasar Pramuka, yang tadi sudah dibeberkan oleh abang kita Rocky Gerung. Dan kali ini jurnalis Tribun juga memperkuat, ternyata ada seseorang mantan wamen, ya teman-teman ya, mantan wamen Des, terseret dugaan ijazah Jokowi. Ini dari Tribun. Kita bahas yuk, atau kita dengar, agar kita tidak gagal paham. Nama Widodo tengah jadi sorotan di tengah polemik ijazah Jokowi. Widodo kini sedang viral karena ia mengaku pencetak ulang ijazah Jokowi Pasar Pramuka pada tahun 2012 silam. Disebutkan jika Widodo mencetak ulang ijazah Jokowi pada tahun 2012 saat masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Pencetakan ulang ijazah itu diserbu dilakukan diam-diam oleh tim relawan Jokowi yang bernama David, Anggit, dan Widodo. Tuduhan tersebut bahkan diurai Beator saat diwawancarai televisi iNews TV beberapa waktu lalu. Kala itu, persiapan pencalonan Jokowi di Pilpres 2014, Sekretaris Tim Kampanye Jokowi Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang melihat ijazah tersebut. Yang mana ijazah itu adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi maju Pilgub Jakarta. Mengejutkan lagi, Beator mengungkap, dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Dan orang yang mencetak itu adalah Widodo, sesuai penjelasan Dhani Iskandar di tahun 2012. Beator pun memaparkan alasannya kenapa mempercayai hal itu. Ia meyakini ucapan dari Bambang Tri jika Jokowi tidak punya ijazah.
Lalu informasi dari Rektor UGM Sofyan Effendi tidak pernah ada nama Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Atas dasar itu, Beator kemudian melacak dan mencocokkan dengan pernyataan tim Solo sebelumnya jika mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU sehingga dibikinlah di Jakarta. Sama ketahuan, siapa yang menanam dia akan menuai. Siapa yang berbuat dia akan menerima ajabnya. Murka Tuhan pasti akan datang secara perlahan, bagai datangnya seorang pencuri yang kita tidak tahu kapan datang. Baik sahabat subscriber, para pegiat media sosial, para pecinta channel Anak Medan Bersuara, silakan berkomentar, sahabat-sahabat yang kontra ataupun yang pro, agar kita saling bisa mengisi dan mengetahui. Dan ingat, ini bukan kebencian kepada Pak Jokowi, tidak, tetapi justru kebenaran yang mau kita tegakkan. Bukan yang selama ini oleh karena kekuatan kekuasaan, kebenaran itu makin terpojokkan, bahkan kebohongan semakin meninggi dan semakin terus-menerus dilakukan. Sadar tidak sadar, karena kita tidak mau. Sama halnya seperti saya, sahabatku, saya juga pendukung fanatik terhadap Pak Jokowi. Saya juga mengetahui ketika dia wali kota, gubernur, berpasangan dengan Pak Ahok, bahkan menjadi presiden. Namun ternyata di perjalanan menuju periode kedua banyak tersirat. Bahkan di periode pertama saya tahu sendiri, ya, memang benar banyak sesuatu yang sangat-sangat luar biasa ketika itu. Saya bukanlah orang yang dibayar dan bukan mendapatkan sesuatu dari orang yang melakukan orkestaria. Saya termasuk Rismon dan kawan-kawan, termasuk para konten kreator, termasuk para subscriber saya, serta teman-teman di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, menginginkan kejujuran dan kebenaran. Kita tidak mau kebohongan ini terlalu terlama-lama. Apakah kita mau sejarah Indonesia akan kelam, tidak terbongkarnya dengan adanya pembohongan-pembohongan ini? Dan kali ini teman-teman, saya mau bawa teman-teman ke channelnya abang kita, Refli Harun, ketika dia mengatakan, dan nama Widodo ngaku cetak ijazah Jokowi. Viral, kader PDI nekat bongkar ijazah palsu Universitas Pasar Pramuka. Kita lanjut bersama channel abang kita, Refli Harun. Sangat serius, yaitu pernyataan kader PDIP Bambang Suryadi atau Bambang Bitor Suryadi atau Bitor Suryadi. Dia mengatakan Andi Wijoyanto tahu dugaan ijazah bodong Jokowi dan dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Intinya adalah ijazah palsu itu dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Itu yang dikatakan oleh Bitor Suryadi, dan ini pula yang dikomentari oleh Roy Suryo. Jadi Roy Suryo membuat tulisan mengenai isu Jalan Pramuka ini. Judulnya, setelah hoax buzzer RV didiamkan, kini ujian kedua, ada statement ijazah dibuat di Pasar Pramuka. Oke, saya bacakan dulu Bambang Bitor ya. Dan kemudian nanti kita akan bacakan dan kaji atau bahas apa yang disampaikan Roy Suryo. Oke. Suaranasional.com, Bitor _2, Andi Wijoyanto tahu dugaan ijazah bodong Jokowi dan dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Ini serius sekali. Justru ini jauh lebih kicking, lebih berani, lebih telanjang. Isu mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi kembali mencuat. Kali ini pernyataan mengejutkan datang dari politisi senior PDIP Bitor Suryadi yang menyebut bahwa Andi Wijoyanto, mantan gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang belakangan diyakini palsu. Menurut Bitor, saat persiapan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014, Andi Wijoyanto menjadi salah satu pihak yang sempat melihat dokumen tersebut. Andi belum sadar saat itu kalau dokumen yang ia lihat adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi hendak maju Pilgub DKI, ungkap Bitor kepada wartawan Jumat.
Lebih mengejutkan lagi, Bitor mengungkap bahwa dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dhani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi ke KPUD DKI, mereka turun ke Pasar Pojok Pramuka, ujar Bitor. Nama Widodo disebut sebagai aktor utama pembuat dokumen tersebut yang kini disebut-sebut menghilang sejak Bambang Tri, penulis buku kontroversial, membeberkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke publik. Widodo tidak bisa lagi dilacak, tapi keterangan dari Dhani Iskandar sangat kuat bahwa proses pembuatan dokumen palsu itu terjadi di sana, tambah Bitor. Andi Wijayanto sendiri menurut Bitor sempat terkejut saat mengetahui foto di semua ijazah Jokowi identik dan seragam. Padahal seharusnya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. Andi harus berani bicara bahwa dia pernah melihat dokumen itu. Jika tidak, ini jadi beban sejarah, ujarnya tegas. Bitor menilai jika terbukti Universitas Gadjah Mada UGM akan dirundung malu dan pihak kepolisian terutama Bareskrim Polri harus segera turun tangan menyelidiki dugaan tersebut. Ia juga menyebut bahwa yang paling mengetahui ihwal keberadaan dokumen palsu itu adalah tim dalam Jokowi sendiri, bukan orang luar. Kita minum kopi dulu ya. Kopi Turki campur madu. Pertemuan mereka terjadi di Jalan Cikini nomor 69 Menteng. Di sanalah dibahas langkah cepat melengkapi berkas Jokowi ke KPUD DKI. Fakta ini tak bisa terus ditutupi, kata Bitor. Pernyataan ini tentu akan menjadi bola liar di tengah dinamika politik nasional. Jika benar, maka sejarah politik Indonesia bisa berubah drastis. Namun hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak Andi Wijayanto, PDIP maupun mantan Presiden Jokowi sendiri. Oke, itu yang disampaikan ngeri-ngeri sedap oleh Bitor Suryadi. Nah, coba kita lihat apa yang ditulis oleh KRMT Roy Suryo MKes ini. Setelah hoax buzzer RP didiamkan, kini ujian kedua, ada statement ijazah dibuat di Pasar Pramuka oleh Dr. KRMT Roy Suryo MKes. Sebelumnya saya menulis artikel berjudul Ujian Pertama Polri Presisi, banyak termul sebar hoax, dibiarkan saja. Kemarin banyak sekali mendapatkan tanggapan dari pembaca. Namun lucunya bukan hanya mostly tetapi semua bernada sama, yakni 100% baca 100% alias semuanya meragukan komitmen presisi tersebut. Tentu hal ini bukan tidak beralasan mengingat latar belakang antara TB1 dan Junjungan. Termul tersebut berasal dari kota yang sama, ironis tapi itulah realita di masyarakat. Tentu hasil keraguan masyarakat di atas harus menjadi cambukan keras bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk bisa berbenah dan mendapatkan kepercayaannya kembali di masyarakat. Tentu bukan hal mudah mengingat beberapa kasus sebelumnya, tewasnya Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat yang lebih dikenal sebagai kasus Sambo, pembunuhan 6 laskar KM 50, bahkan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang telah menjadi dark number bagi korps baju coklat tersebut. Namun belum lagi masyarakat bisa diubah persepsinya, sekarang mendadak muncul lagi ujian kedua bagi Polri dalam menangani kasus ijazah palsu. Jokowi yang pernah mendapat predikat internasional sebagai finalis OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, tahun lalu tersebut. Sebagai pengingat, OCCRP adalah jaringan jurnalis investigasi global yang didirikan pada tahun 2006 dan mengkhususkan diri dalam kejahatan terorganisir dan korupsi. Ujian kedua ini adalah viral munculnya pemberitaan adanya pihak-pihak bahkan tokoh terkenal yang dimungkinkan mengetahui bagaimana adanya pembuatan ijazah palsu tersebut yang ternyata bukan merupakan produk asli UGM namun hanya dicetak di kawasan Pasar Pramuka Salemba, Jakarta. Adalah Bambang Bitor Suryadi, BBS, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang berani membongkar cerita menghebohkan bak petir di siang bolong ini.
BBS bahkan dengan lantang berani menyebut bahwa Andi Wijayanto, AW mantan Gubernur Lemhanas ke-17 dan mantan Sekretaris Kabinet Sekap JKW 2014-2015 pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang belakangan diyakini palsu itu. Hal itu terjadi saat persiapan pencalonan JKW pada Pilpres 2014. AW menjadi salah satu pihak yang sempat melihat dokumen tersebut. AW belum sadar saat itu kalau ijazah yang ia lihat adalah hasil cetakan 2012 saat JKW maju Pilgub DKI, ungkap BBS dalam suaranasional.com yang sudah saya bacakan tadi ya. Hal yang lebih membagongkan, BBS mengungkap bahwa ijazah palsu tersebut dibuat di Pasar Pramuka Salemba, Jakarta oleh tim inti JKW yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dhani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Sudah kita bacakan tadi ya. Nama Widodo disebut sebagai aktor utama pembuat ijazah palsu tersebut yang kini disebut-sebut menghilang sejak Bambang Tri, penulis buku Jokowi Undercover, membeberkan dugaan pemalsuan ijazah palsu ke publik. Kita minum lagi. Oke. AW sekali lagi menurut BBS sempat terkejut saat mengetahui foto JKW di semua ijazah identik alias seragam, padahal seharusnya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. AW harus berani bicara bahwa dia pernah melihat ijazah palsu itu. Jika tidak, ini jadi beban sejarah, ujar BBS tegas sebagaimana ditulis dalam link Suara Nasional di atas. Pertemuan mereka terjadi di Jalan Cikini nomor 69 Menteng. Di sanalah dibahas langkah cepat melengkapi berkas JKW ke KPUD DKI. Fakta ini tak bisa terus ditutupi, kata BBS. Berita di atas tidak hanya dimuat satu media saja, namun juga ada di situs Jakarta 1. Kemudian berita yang sama dimuat di laman Gelora, bahkan dalam platform X Oposisi Cerdas. Tak hanya itu, sudah bisa dilihat juga melalui kanal YouTube QNC. Kembali menurut BBS, jika ijazah palsu versi Pasar Pramuka Salemba di atas terbukti, maka Universitas Gadjah Mada UGM akan dirundung malu dan paling dirugikan. Padahal sudah terlanjur menjadi dikorbankan dan dijatuhkan citranya sehina-hinanya. Selaku alumnus asli dari UGM, kami bertiga, saya bersama Dr. Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifauza Tiasuma, makanya sangat geram dan mendesak agar semua pihak, khususnya UGM, mengutamakan kejujuran dalam bersikap. Alhamdulillah masih ada Pak Insinyur Kas Mujo yang dalam statement terbarunya jelas membantah dan mementahkan klaim Jokowi selaku dosen pembimbing skripsi dan juga bukan dosen pembimbing akademiknya, di mana kebohongan itu sempat dikatakannya semenjak Desember 2017 di kampus Fakultas Kehutanan UGM. Ini pengacaranya Jokowi mempertimbangkan ini enggak ya sebagai moral sebagai moral force ya. Oke. Ini hanya memperkuat aja teman-teman ya, mengulang kembali ketika apa yang disampaikan oleh channel Abang Kita Refli Harun ketika ada dibacakan data-data berdasarkan dari Betor Suryadi, senior PDI Perjuangan. Gak mungkin main-main dan gak mungkin sembarang ngomong. Ternyata teman-teman ya, ternyata yang punya kios tersebut ataupun pasar pramuka tersebut, tempat pencetakan tersebut, seorang mantan Wamendes loh. Luar biasa kan? Artinya ini bertalian dan gampang. Akhirnya seperti apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kita, Abang Kita Refli Harun. Siapa yang dipermalukan di sini seandainya ini benar adanya? Tentu Universitas Gadjah Mada. Tercoreng habis. Di mana mereka bertahan bahwasanya benar Pak Jokowi adalah mahasiswa dan menyelesaikan S1-nya di Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Terbantahkan ketika ya Pak Kasmujo didatangi langsung oleh Saudara Rismon. Tidak benar, saya bukan dosen pembimbing dan bukan dosen akademik. Mau apa lagi teman-teman? Terbukalah pikiran kita sahabat-sahabatku. Jangan dipertahankan yang salah. Baik, kali ini kita mau lihat. Ya, ternyata Roy Suryo juga dapat ancaman dari pemilik kios
pramuka mantan wamen tersebut. Namun sebelumnya kita mau dengar dulu apa yang dikatakan oleh saudara Rismond yang katanya dia akan membuat Jokowi makin kepanasan. Bentar. Dan cerita-cerita di aktivis itu, di kalangan aktivis Solo itu, mereka salah satu tim tenisnya yang disebutkan untuk yang dibawa dibilang tim Solo itu juga, Bang. Aktivis-aktivis di sejumlah aktivis di Solo yang nggak mau disebutkan namanya. Dan mereka juga mengatakan mengenal mereka itu, tim Solo itu, gitu loh. Baik David maupun Anggit dan Widodo. Jadi tiga ini ada tim Solo dan ada tim TKI. Geng Solo ada tadi disebut namanya ya, termasuk Widodo, Anggit dan David. Dan tim TKI. Dan ini diakui dan real. Hebat kan? Memang teman-teman, tidak akan bisa dipertahankan kebohongan itu. Sekali-kali, seperti kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu jatuh juga. Untuk itu sebelum terlambat, baiknya jujur saja, karena masih banyak hari-hari yang akan kita jalani bersama dengan cucu, dengan istri, dengan anak, dan keturunan lainnya. Beserta bagaimana cara kita untuk menyampaikan kepada masyarakat, karena masyarakat pada saat ini telah terjadi polemik gaduh. Bukan karena Rismond, tidak. Tetapi karena gaduh, karena ijazah tersebut tidak pernah dipertunjukkan. Dan selalu disembunyikan. Dan selalu yang dipertontonkan hanya fotokopi ijazah. Bagaimana kalau misalnya kita berkendaraan pada saat itu ada razia polisi lalu lintas yang melakukannya. Dan kita bawa STNK fotokopi dan SIM fotokopi dan kita pertunjukkan. Loh, ini kan fotokopi. Iya Pak, ini identik dengan yang asli. Boleh nggak? Bagaimana teman-teman? Sahabat-sahabat pada saat pura-pura. Atau katakanlah, ijazahnya di rumah. Langsung kena tilang. Patah! Baik, kali ini supaya lebih seru, Sentana TV yang mungkin teman-teman pasti rindu suara-suaranya. Dr. Roy Suryo mendapat ancaman dari kios atau tempat percetakan ijazah yang ada di Pasar Pramuka. Baik, teman-teman, kita tonton agar kita tidak gagal paham dan semakin mengerti apa sebenarnya yang terjadi tentang ijazah dan skripsi Joko Widodo, Jokowi, dan Mulyono. Kita lanjut. Jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Dan hari ini kita sudah kembali ke studio kita yang indah ini setelah 2 minggu berkelana di Solo dan di Jogja. Tapi nggak ketemu Jokowi ya, karena beliau sedang sakit. Katanya sakit kulit, tapi kita tidak tahu apa. Tetapi, yang lebih mengagetkan adalah ada sebuah surat yang ditujukan kepada tamu saya hari ini, Bapak Roy Suryo. Aduh, terima kasih. Surat elektronik. Surat elektronik. Jadi, kalau sesuai dengan Undang-Undang ITE Pasal 5 Ayat 1, ya surat elektronik itu alat bukti hukum. Wih, alat bukti hukum. Iya, alat bukti. Dan untungnya, karena peristiwa sudah sekitar sebulan yang lalu, ya, itu udah nggak bisa lagi dihapus sama yang bersangkutan. Oh, karena di WA nggak bisa dihapus lagi. Ya udah, kalau mungkin masih seminggu yang lalu kita ngobrol ini, ya bisa dihapus. Bisa dihapus. Karena, alhamdulillah waktu itu juga sempat saya screen capture, jadi screenshot ya, jadi masih ada buktinya. Surat itu dikirim oleh seseorang yang memang saya kenal, seorang profesor. Ya, inisialnya P, belakangnya Raharjo. Oh. Jadi sama aja kan. Dan dengar-dengar dia rektor Universitas Mustopo. Ya. Ya makin ketahuan lah Pak. Iyalah. Dia adalah mantan wakil menteri desa. Makin ketahuan lagi. Berarti Pak Paiman. Makin Dan dulu sempat jadi deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oke. Tempat saya. Jadi bukan sekonyong-konyong atau mak berdunduk. Gitu. Jadi memang Pak Roy sudah kenal dari dulu ya dengan Prof Paiman ini. Sudah. Jadi kapan dia dapat gelar Profnya itu? Nah, ini yang perlu diusut nantinya. Ya. Oh ya, nanti kita cek. Jangan-jangan dapatnya dari UPP juga. Universitas Pasar Pramuka juga. Karena ya. Nah, tapi artinya gini, dulu saya kenal dia itu memang semenjak ada acara waktu itu di Kementerian Pemuda dan Olahraga di Kemenpora, ya. Dia selaku deputi dari menteri, kalau nggak salah zamannya Pak ZA, Zainuddin Amali.
Oke. Ya, dia menjadi deputi, terus dia kenalkan baik, dia sudah profesor, bahkan dia sempat menawarkan ke saya, Pak Roy, kalau nanti waktu itu saya belum lulus dokter, ya, gitu. Oh, iya. Jadi jelas kan, gitu. Jadi dokter tuh nggak sembarangan, harus pakai ujian, harus pakai lulus, kan? Lulusnya lama lagi. Lulusnya lama, nggak tiba-tiba dapat apa, itu Iya. pun kita harus ujian tertutup, ujian terbuka juga, Ya. jadi panjang lah. Nah, singkat kata, waktu itu dia cerita kalau memang sebagai rektor di Universitas Mustopo tadi. Mustopo. Ya. Terus cerita. Nah, Universitas Senayan City saya. iya itu tempatnya di situ kan. Persimpangan, iya. Dia kata, sayanya asik-asik loh. Oh itu Pak Janes yang tahu. Nah, singkat kata gini Mas. Tahu-tahu saya dengar kabar beliau itu, alhamdulillah ya, saya mengucapkan selamat waktu itu ketika dilantik menjadi wakil menteri desa. Oke. Ya gitu, menggantikan sosok yang namanya Judi Ari. Oh Judi Ari. Ya, Judi Ari kan dulu wakil menteri Yang desa. kasusnya sekarang kayaknya agak menghilang. Enggak, nanti ditimbulkan lagi lah. Oh ditimbulkan lagi. Jangan menghilang lah. Gitu. Jangan sampai menghilang ya. Iya, jadi harus timbul. Jangan Iya. tenggelam. Oh, yang Budi Ari yang judul itu yang Disebut lagi. ya memang sudah benar kok, jelas kok keterangan Betul. saksi-saksi terdakwa Sudah di sampai fakta pengadilan. persidangan. Iya, itu Sudah harus, jelas Mas. disebut. Padahal saya belum perkenalkan nih Pak Janes ini. Oh, nggak usah Tapi sepertinya selama saya jalan-jalan di Jogja, di Solo, di Terkenal mana, ya? nggak perlu diperkenalkan lagi. Itu Pak Janes ya? Teh? Iya. Pak Janes Yahaan, pakar pasal pramuka nih. Ya kita kan menamai investigasi ya, Ya. kita wartawan Iya. kan nggak mau berbentuk narasi, nggak mau Nah. kita. Oke. Jadi clear. Jadi Pak Janes, sekarang kita luruskan satu dulu Pak. Heeh. Ini soal pasar pramuka ya. 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 Yang dibilang Bang Bitor Suryadi, katanya Andi Wijayanto tahu. Ternyata nggak terlalu tahu juga ya waktu kita ke sono ya. Waktu ketemu Pak Andi ya. Iya, iya. Nah, sekarang saya tanya, benar nggak pasar pramuka itu sudah ludes, habis, terbakar? Karena netizen, apalagi yang di luar Jakarta, menganggap begitu Pak. Benar nggak? Itu kan perkataannya Pak Betor ya, Betor Ya. itu sebetulnya enggak, memang pernah kebakaran, tapi masih kan rolling door itu. Oke. Rolling door itu nggak semuanya kena. Oke. Oke, kita akan ke situ nanti investigasi biar masyarakat tahu yang mana sih pasar pramuka. Ada yang bilang pasar burung, ada yang bilang pasar Jaya Pramuka, bukan. Oke. Itu memang udah sejak lama di situ kok tempat-tempatnya untuk pembuatan Ya. surat kawin aja ya di situ ada. Surat kawin surat palsu, nikah. surat nikah. Nikah. Kawin mah gampang di kamar. Itu tahu nggak nikah. bedanya nikah sama kawin? Kawin. Ya udahlah. Kalau nikah itu pakai surat, Iya, kalau kawin pakai check in. nggak pakai S, pakai surat. Oh, cek itu. Kembali lagi. Lanjut. Jadi ini bukan hoax ya. Ya. Ini bukti bahwa saya pernah terima dari Prof. P tadi. Itu coba digeser dulu notification-nya, Pak. Apa? Nah, itu. Oh iya ini. Dari Nah. Prof. Paiman. coba diklik itunya, Pak. Profile picture-nya. Hah? Ya, Nggak usah lah. nggak Pokoknya usah ya. nanti. Udah ketahuan kok. Udah ketahuan. Tuh, Nah, gitu. Jadi selamat ini pagi Mas Roy Suryo. ya tanggal 6 Mei. 6 Mei. Semoga sehat selalu dan bla 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 bla. bla 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 Mungkin gitu. yang paling terakhir yang menarik, Pak. Oh, nanti aja ya. Nanti aja. Jadi biar penasaran gitu Biar ya. penasaran. Gitu. Bahkan dia Saya mengatakan udah intip, ada pengancaman tuh. ada. Wah. Saya selaku rektor berkali-kali diminta klarifikasi KPU Bawaslu tentang ijazah alumni bla 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 bla. Ya gitu. Oke. Nah, jadi dia dan yang menarik adalah dia mengatakan bahwa beliau sama sekali tidak itu tapi terlanjur sakit hati gitu. Kalau menurut saya sudahlah Mas, kasihan keluarga Mas. Keluarganya. Iya, keluarga Mas, saya. keluarga Pak Roy Suryo yang kasihan. Iya, ya dikasihani. Kan Maksudnya gila. gimana sih? Maksudnya kalau apa tuh dikasihani keluarga Mas? Nah, itu kan berarti ada sesuatu. Makanya kan teman-teman nyebut Kalau ada investigasi. nanya-nanya. Oh, berarti masalah ijazah palsu juga. Iya. Kalau nanya-nanya ijazah Pak Jokowi, kasihan keluarganya Heeh. Pak Roy gitu loh. Emangnya keluarga Pak Roy terlibat ijazah palsu? Enggak. kok Justru kasihan? itu kan berarti kalau ada sesuatu yang terjadi, justru orang ini bisa bertanggung jawab kan? Wah. Dia kan ngerti gitu lah. Nah, tapi gini, intinya adalah Berarti dia tahu ya siapa yang ingin mencelakakan dan atau menurut ya, analisis mengancam lah iya, kira-kira dan gitu. menurut analisis beberapa teman-teman, orang nggak pernah kontak. Saya kirimin WA selamat nggak jawab waktu itu, ya. Waktu Tiba-tiba, Selamat jadi waktu wakil Selamat menteri. wakil menteri. Tahu-tahu ngirimin saya panjang banget. Itu panjang banget nih karakternya kalau dihitung ya gitu. Mungkin jadi satu skripsi. Skripsi nggak ada lembar pengesahannya ini. Oh, iya, iya. Sama kayak punyanya si Ada dia. lembaran perintah. Nah itu. Nah clearnya ada. Saya abaikan.
Jadi nggak pernah saya reply apa-apa. Tahu-tahu kemarin 2 hari yang lalu ketika kita ngobrol ini 2 hari sebelumnya, hari Sabtu malam, saya terima WA dari salah seorang tokoh, ya itu saya tahu persis kalau ini bukan Intel Melayu, tapi Intel beneran, ya gitu, dari mantan Intel Tentara Nasional Indonesia yang sangat merah putih ya gitu. Ya. Dan saya tidak apa-apa sebutkan namanya karena beliau sendiri sudah menuliskan namanya dalam artikel yang ditulis. Ya. Pak Sri Raharja Chandra. Oh, gitu, Bapak clear. Sri Raharja Chandra. Ya, gitu ya. Dulu bertugas lama di TNI, tapi waktu itu ada di Aceh. Ya, gitu, clear. Jadi Wah, Aceh dia itu- kirim analisis soal Prof ini, Prof P ini. Ya. Ya, gitu. Dia kirim analisis termasuk apa? Waktu itu dia cerita soal sejarahnya dia. Terus yang menarik, Mas. Dia cerita kalau Prof ini punya usaha pengetikan dan penjilitan di Pasar Pramuka. Wah. Yang saya pernah dengar Pak, Prof ini dulu tukang sapu. Nah ya, itu yang menulis bukan media abal-abal loh ya. Kumparan menulis. Kumparan. Bisnis.com menulis ya, Berita 24 itu nulis. Ya. Jadi memang ya, tapi saya nggak perlu mengulas bagaimana dia mengalami nggak usah mobilitas itu vertikal ya. Ya. Dan yang menarik gini Pak, ini sedikit supaya tukang sapunya ya. Ada juga seseorang narasumber kita kemarin di Solo ya, yang menyatakan bahwa banyak komisaris-komisaris BUMN Ya. yang berasal dari SMA 6 Surakarta. Ini termasuk komisaris juga dia ini. Oh, komisaris Ini juga ya? Komisaris, kemudian relawan. Ya. Ya. Nama relawannya Ya. sebut nggak? Sebut aja Pak Janes coba. Relawan Jokowi. Iya. Sedulur Jokowi, Sedulur udahlah Jokowi. kasih tahu aja. Iya, iya. Nah, Jadi dia bagian dari itu, makanya dia bisa mendapatkan privilege yang sangat bagus kan. Ya, Dia bisa jadi wamen, ya. terus dari komisaris, Betul. terus rektor gitu ya. Gitu. Nah, yang menarik lagi Pak, yang tadi saya bilang itu yang Solo, Ya, teman-teman Pak Jokowi di Solo, Ah, ah. teman-teman sekolahnya, Ya. banyak yang katanya awalnya tukang rongsok, lalu awalnya apa, satpam ya. Kalau saya nggak salah ya, ini coba diklarifikasi lagi nanti. tiba-tiba jadi komisaris. naik. Nah itu, ya, komisaris PT Pupuk, Ya. PT apa saya lupa ya. Ya. Nah, itu boleh diklarifikasi oleh orang-orangnya langsung deh. Iya. Ya saya mau seperti ini. Kalau dari dulu saya tahu jasa palsu, saya akan bilang sama Jokowi, Jok, udah, diam, kamu komisaris lah. Pasti gitu. Oh gitu ceritanya ya. Orang yang mengetahui itu pasti. Jadi begini ya, saya boleh cerita sedikit ya untuk saya nih. Kita Sentana kan sudah investigasi ke tempatnya KKN-nya. Udah langsung lah, on the Ke spot. tempat, ya. on the spot, langsung ke tempat SMK. 1 minggu kita di situ. Emang ada tempat SMK? Ada lokasinya ada, SMK. Pak. Ada Pabriknya ada. Saya tanya satpam ya, Pak, ini SMK, iya betul, masih memproduksi nggak? Masih. Terus ini mana, mobilnya mana? Nggak ada. Kok bilang masih? Kan kata saya kalau yang nanya bilang aja masih. Itu. Enggak, kita mobil kalau kata siapa Dr. Taufik, platnya khusus, Iya. platnya G4 FG angka 4 G, angka G dan 3 ya. 4, 8, 1 Goib. Oh, goib. Maksudnya itu, jadi kita G481B sudah ya. investigasi kemana-mana, udah makin ketahuan lah. KKN yang nggak ada, pernyataan Pak Usman bahwa tempat kelahirannya si Jokowi itu adalah di Boyolali. Nah. Penduduk situ mayoritas PKI. Jelas kok, kita rekaman, ada rekaman-rekamannya. Iya. Jelas kita ngomong-ngomong. Enggak, Memang mungkin- benar kata di Bang Iya, Menteri itu keturunan PKI, dan sejarahnya saya tahu, satu umur saya dengan Jokowi. Ya. Kalau tambah tahun 61, kalau mau masuk SD negeri, SMP negeri tidak boleh. Oh. Karena keturunan PKI, namanya dulu Gaspol itu ada tuh. Ada tuh, Napol. Tapol itu. Gaspol. Oh, bukan gaspol. Tapol. Kalau gaspol 02 pakai gas. Ini gaspol. taspol ditampol Iya, lagi. iya, Jadi iya, tapol. begini, Ex-tapol. saya bilang Iya. sudah mulai ketahuan semua udah hampir. Jadi apapun namanya maaf, Oke. bukan kita maaf. Sekarang status Jokowi itu bukan Jokowi itu memang penjahat. Ayo, lapor saya. Waduh. Saya udah ketahuan. Tambah lagi yang di Statusnya udah Pramuka. naik ya. Tambah lagi yang di Pramuka. Ya. Pak Prabowo, Pak Presiden, Anda juga sudah tertipu. Waduh, pada saat tahun 2019 Anda bersaing, kalah Anda padahal lawan Anda adalah jasa palsu. Ya. Oke, Enggak, tunggu dulu. Ini masih sedikit lagi. Dikit lagi. Oke, lanjut. Jadi saya minta ke Pak Prabowo, bentuklah Satgas.
Jangan lagi Independen. jangan lagi percaya Kapolri karena Kapolri juga terlibat juga di sini. Waktu di Solo Kapolres bisa terlibat loh. Kenapa terlibat? Kenapa sampai Bareskrim ikut bilang identik dengan asli? Ternyata yang palsu. Iya. Tahun 83 KKN, ternyata 85 kata dia. Itu semua kebohongan semua. Banyak Jadi jangan lah. jangan Kebohongannya diperalat banyak. Jokowi ini kepolisian untuk menutupi kejahatan beliau. Ya, banyak. Jadi Pak Prabowo kalau bisa biar selesai ini masalah, angkat Pak Kunto Wapres itu anaknya Wapres Trisno itu jadi satgas khusus untuk melaksanakan. Boleh ya, Pak? Namanya Pramuka Gen. Ya. Pramuka Banyak Gen. semua, banyak semuanya karena Saya- udah seperti berjamaah ini, berjamaah semua. Saya sebagai Udah kuat. pramuka asli agak tersinggung sebenarnya ya. Nama pramuka itu dikotori dengan ini. Ya kan? Iya. Gitu. Itu mah jalan pramukanya. Lah iya, tapi kan orang yang nggak tahu karena kan sudah sering juga sekali artikel kalau di bahasa Inggris kan scout. Gitu. Scout kan pramukanya Iya, berarti kan. pramuka Gitu. Gen. Saya Tapi yakin menarik kata-kata Pak Janes tadi. Saya curiga. Kemarin mungkin ketika Pak Janes, Mas Mike, sama Dr. Rismond ya. Iya, Dr. Terus Rismond. kalau nggak salah ada juga Dr. Taufik yang Ikut keliling-keliling. di keliling-keliling di pabrik yang katanya pabrik SMK. SMK itu. Memang pabrik kok, tapi Mungkin waktu itu nggak sempat mampir ke satu tempat yang ada telaga gitu ya. Yang itu kalau mandi di situ ya, itu bisa lihat yang goib. Wah, iya. musyrik lagi. Itu enggak, katanya kan sekarang berkembang di telaga itu ada kura-kura. Ada bulusnya. Namanya bulus jimbung. Waduh gila. Nah, jangan-jangan orang yang kita sebut itu memang ini saya hanya mendengar suara-suara adalah itu konon pakai aji-aji itu bulus jimbung. Tapi kalau pakai aji-aji bulus jimbung itu kulitnya nanti bercak-bercak. Wah, ini nggak apa-apa, kita terima saja kan. Iya, Artinya kan ada ada informasi. cerita di masyarakat seperti itu. Dan bentuknya jadi kayak gini. Waduh. Nah, ini Raja Jawa ya. Kalau kemudian pakai aji-aji yang nggak jelas, wajahnya jadi kayak gini nih. Ngeri kali. Memang benar. Sampai ada tengkoraknya gitu. Iya, tuh. Jadi Haus ini- kekuasaan. Haus kekuasaan. Ini bukan Raja Jawa sebenarnya ya, gitu. Kalau Ngarso Dalem, Sri Sunan tuh Raja Itu, Jawa ada, asli. ada. Raja Ini Jawa yang asli. mengaku-ngaku atau yang disebut Tapi, Pak, quote Ngomong-ngomong Raja Jawa, kemarin banyak yang komen tuh di Sentana. Nah, Ya kan? Ada yang komen di Sentana katanya minta Sri Sultan nah, supaya mendesak bersuara. UGM. Ya. Mendesak UGM kalau tidak mau tunjukkan ijazah Jokowi, kembalikan saja tanahnya katanya. Ya. Apa benar? Jangan, Kenapa salah. sih, Pak? Salah itu. Gimana mau ditunjukkan Itu kan orang nggak komen. ada? Oh iya, tapi Iya. bilang aja nggak ada mau tunjukkan apa. Nah, iya. Mengaku aja UGM bahwa Tapi- ijazah Jokowi tidak ada itu Iya, maksudnya. tapi itu sebenarnya tidak bisa ditutup ya suara masyarakat. Ya, Kita tahu pasti bahwa memang benar tanah tempat sekarang Universitas Gadjah Mada berada Ya. itu adalah memang tanah Sultan, ya itu Sultan Oke. Ground. Dan itu adalah memang dulu ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dulu memberikan ayahnya HB10 ini ya, itu memberikan tanah keraton. Karena dulu kalau lihat sejarahnya tanggal 19 Desember 1949 UGM itu kan memang pada saat pertama kali menyelenggarakan kuliah itu malah ada di Keraton Kasultanan Ngawi Yogyakarta. Ada di Pagelaran dulu keraton diselenggarakan juga ada di beberapa bangunan-bangunan di seputaran keraton. Jadi ya kita lihat saja nanti ya, kita amini saja desakan dari masyarakat atau kalau perlu Ngarso Dalem yang ini kalau ini lulusan asli UGM. Beliau Fakultas Hukum dulu di UGM. Ya ini clear betul. Kalau Ngarso Dalem ini lulusan Fakultas Hukum itu mungkin akan bersikap karena ada juga kayak Prof Ikrar Nusa Bakti ya yang pernah juga podcast di sini itu kan juga menyarankan kan tunggu titah dari Ngarso Dalem dalam kasus ijazah ini. Sahabat-sahabatku, kita tidak akan bosan sampai memang ini harus diperlihatkan. Dan memang seperti apa yang dikatakan oleh Pak Janes ya, sebaiknya Pak Prabowo membentuk tim Satgas agar persoalan ini selesai. Bayangkan apabila memang ijazah tersebut dicetak di pasar pramuka. Betapa malunya kita sebagai bangsa Indonesia. Apalagi UGM yang standar internasional pendidikannya. Bagaimana dengan masa depan para adik-adik mahasiswa yang berkuliah di UGM tersebut? Bisa tercoreng namanya secara besar-besaran. Bayangkan seorang rektor, bahkan mereka yang mendapat karpet-karpet merah, seperti apa yang diutarakan tadi,
yang tadinya kita tidak mengejek ya, dari tukang sapu bisa menjadi ya komisaris dan sebagainya. Apa seperti itu? Dan ini memang sudah ternyata dan terbukti. Sahabat-sahabat subscriber, kita tidak lagi harus menunggu. Suarakanlah suara kebenaran. Bersama Anak Medan Bersuara, kita hidupkan api-api perjuangan. Bukan karena kebencian. Ingat, bukan karena kebencian. Tapi kita, bangsa Indonesia mau kebenaran itu harus diungkap. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali demi masa depan bangsa Indonesia. Dan demi anak cucu kita kelak. Agar sejarah tidak mencatat keburukan apa yang telah terjadi dilakukan oleh seorang mantan presiden 2 periode. Cukuplah apa yang sudah terjadi, kita maafkan. Tapi itu memang harus dipertontonkan dan dipertunjukkan. Dan katakanlah yang sebenarnya di depan masyarakat seluruh bangsa Indonesia. Agar tidak terjadi polemik, pro dan kontra. Bayangkan sampai saat ini semakin melebar. Tak terduga seandainya perihal tentang pramuka ini di awal gak seperti ini ceritanya. Di mana saudara Rismond, begitu juga channel Topi Merah, membuka mata hati pikiran kita lewat forensik digital, lewat pengetahuan mereka. Ternyata benar. Dan begitu juga penelusuran langsung ke beberapa tempat KKN, bahkan tempat pencetakan atau tempat surat kabar dan sebagainya. Semua ternyata nihil. Dan koran tersebut sampai saat ini belum diketemukan benar atau tidak. Dan ketika Bareskrim Polri menyatakan bahwasanya ijazah tersebut adalah asli, dan Prof Ikrar mengatakan malu kita di mata internasional khususnya tentang hukum. Kok bisa aparat penegak hukum yang menyatakan bahwasanya ijazah tersebut asli? Seharusnya pengadilan lah yang memutuskan asli atau palsu. Sahabat-sahabat subscriber, sengaja konten ini atau upload video ini agak sedikit lama teman-teman, agar kita semua semakin paham. Biarlah teman-teman kita yang tidak sepadan, yang tidak sepaham dengan kita, karena mungkin sesuatu yang bisa membuat mereka seperti itu. Tetapi pahamlah, sadarlah, semua pasti ada waktunya. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Dan sepandai-pandai tupai melompat, sekali-kali waktu juga. Salam perjuangan, salam sehat selalu. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.